Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Prasetya dengan nomor BP 22123, mahasiswa dari STMIK Amik Jaya Nusa Padang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Enterprise Arsitektur IT yang membahas tentang perancangan arsitektur sistem e-learning kampus. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas beberapa komponen penting yang diantaranya itu adalah yang pertama itu ada arsitektur principles, yang kedua itu ada arsitektur goals, yang ketiga itu ada vision dan mission, yang keempat itu ada value chain diagram, yang kelima itu ada business model canvas, yang keenam itu ada organization decomposition diagram, dan yang terakhir itu ada use case diagram. Seluruh komponen ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana sistem e-learning di kampus STMIK Amik Jaya Nusa itu bisa dibangun secara terstruktur, modern, dan pastinya mendukung proses digitalisasi kampus ke depannya. Mari kita bahas dari arsitektur principles dulu. Arsitektur principles bisa dibilang sebagai pedoman utama dalam membangun sebuah sistem. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa arsitektur yang kita rancang benar-benar sesuai dengan visi kampus, bisa mengikuti perkembangan zaman, dan tetap relevan ke depannya. Khusus untuk STMIK Amik Jaya Nusa Padang, prinsip-prinsip ini dibuat agar pengembangan sistem e-learning bisa fleksibel, mengikuti perkembangan teknologi dan aturan pendidikan, patuh terhadap regulasi baik dari pemerintah maupun kampus sendiri, dan siap menghadapi era digitalisasi dengan sistem yang modern dan bisa berkembang. Berikut 4 prinsip utama yang kita gunakan. Yang pertama itu ada fleksibilitas. Arsitektur harus memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan akademik dan administratif kampus. Maksudnya di sini adalah sistem harus mudah diubah dan dikembangkan. Kalau suatu saat ada kebijakan baru dari kampus atau teknologi baru yang muncul, sistem bisa langsung menyesuaikan. Misalnya penyesuaian kurikulum atau penambahan fitur baru dalam platform e-learning. Yang kedua itu ada compliance atau kepatuhan. Arsitektur dikembangkan dengan mematuhi peraturan Kementerian Pendidikan LLDikti Wilayah 10 dan kebijakan internal STMIK Amik Jaya Nusa terkait manajemen pendidikan tinggi. Maksudnya di sini adalah sistem harus tunduk pada aturan baik dari Kementerian Pendidikan, LLDikti maupun dari kampus sendiri. Misalnya harus mendukung pelaporan data ke PD Dikti atau mengikuti aturan akreditasi. Yang ketiga itu ada modern. Solusi arsitektur kampus mempertimbangkan tren teknologi terkini seperti integrasi sistem informasi akademik e-learning serta platform digital yang kompatibel dan scalable. Maksudnya di sini adalah teknologi yang digunakan harus up to date atau mengikuti perkembangan maupun perubahan zaman dan siap dikembangkan lebih lanjut. Contohnya sistem yang bisa diakses dari HP, integrasi dengan aplikasi lain, atau pakai cloud supaya lebih fleksibel dan hemat biaya. Dan yang terakhir itu ada semua informasi dalam arsitektur harus disajikan secara jelas dan terukur untuk mendukung tata kelola kampus yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit. Maksudnya di sini adalah sistem harus menyajikan data secara rapi dan jelas, bisa dicek kapan saja. Hal ini penting untuk mendukung manajemen kampus yang profesional dan akuntabel, serta bisa diaudit jika diperlukan. Kesimpulan dari arsitektur principles ini yaitu bagian arsitektur principles ini punya peran penting sebagai dasar dalam pengembangan sistem e-learning di STMIK Amik Jaya Nusa. Dengan menerapkan prinsip fleksibel terhadap aturan, patuh pada aturan, modern dan mengikuti teknologi, serta transparan dalam tata kelola, kita bisa membangun sistem yang bukan cuma bermanfaat sekarang, tapi juga siap menghadapi kebutuhan kampus di masa depan. Selanjutnya itu ada arsitektur goals atau tujuan. Tujuan ini berfungsi sebagai arah yang ingin dicapai dalam perancangan dan penerapan sistem e-learning di kampus STMIK Amik Jaya Nusa Padang. Jadi selain punya prinsip sebagai pedoman, kita juga butuh target yang jelas supaya pengembangan sistem tetap fokus dan terukur. Berikut
tiga goals dari atau yang ingin dicapai melalui arsitektur sistem ini. Yang pertama itu ada peningkatan kinerja, menyelaraskan proses bisnis kampus dengan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan visi dan misi Epistemic Amik Genusa. Maksudnya di sini adalah tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan kinerja kampus. Bagaimana caranya? Dengan menggabungkan proses bisnis kampus seperti akademik, administrasi, hingga pelayanan mahasiswa ke dalam satu sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan begitu, segala kegiatan bisa dilakukan lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan, serta mendukung pencapaian visi dan misi kampus secara maksimal. Yang kedua itu ada stabilitas organisasi, menjamin kesinambungan operasional kampus dengan mengurangi dampak negatif dari rotasi staf, perubahan struktur organisasi, serta mempertahankan kualitas layanan akademik dan administratif. Maksudnya di sini adalah sistem juga dirancang untuk menjaga stabilitas kampus, terutama dalam hal operasional sehari-hari. Misalnya kalau ada pergantian staf, struktur organisasinya berubah, atau dosen atau staf pindah tugas, sistem tetap bisa berjalan normal karena proses dan data sudah terdokumentasi dengan baik dalam sistem. Jadi pergantian orang tidak mengganggu jalannya sistem. Hasil akhirnya apa? Layanan akademik dan administrasi tetap konsisten dan berkualitas. Dan yang terakhir ini ada menjadi acuan dalam perencanaan dan implementasi solusi teknologi informasi secara terintegrasi, khususnya pada aspek pengelolaan data, informasi, dan sistem pendukung keputusan di lingkungan kampus. Tujuannya adalah tujuan yang terakhir ini itu lebih mengarah ke pengambilan keputusan dan perencanaan strategis kampus. Dengan adanya sistem yang rapi dan data yang terkumpul secara digital, pimpinan kampus bisa mengakses informasi yang akurat untuk mengambil keputusan penting, seperti evaluasi akademik, perencanaan anggaran, atau pengembangan kurikulum. Sistem ini juga panduan utama dalam penerapan teknologi lain agar semua bagian kampus bisa berjalan selaras dan terhubung satu sama lain. Jadi, kesimpulan dari arsitektur goals ini adalah secara garis besar, arsitektur goals ini mengarahkan sistem e-learning kampus agar yang pertama itu bisa meningkatkan performa kampus. Yang kedua itu ada tetap stabil walaupun ada perubahan organisasi. Dan yang terakhir itu ada mendukung perencanaan kampus serta keputusan strategis dengan data yang lengkap dan akurat. Dengan tujuan ini, kita juga bisa membangun sistem yang bukan hanya karena secara teknologi, tapi juga kuat secara organisasi dan bermanfaat untuk seluruh civitas akademika. Selanjutnya itu kita bahas vision dan mission dari Epistemic Amik Genusa. Yang pertama visi dulu ya. Visi adalah gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Visi dari Epistemic Amik Genusa itu adalah menjadi perguruan tinggi yang berorientasi global dan berbasis sertifikasi kompetensi pada tahun 2030. Artinya apa? Perguruan tinggi ini ingin menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing secara global, serta menjadikan sertifikasi kompetensi sebagai salah satu prioritas utama. Masuk kepada misi yang pertama. Misi pertama itu adalah meningkatkan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan sekolah tinggi komputer yang berorientasi global pada tahun 2030. Yang kedua itu ada meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat itu ada meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sejenis baik berskala lokal, nasional maupun internasional.
Yang kelima itu ada menghasilkan lulusan berkualitas, berakhlak baik, berjiwa wirausaha, mampu berbahasa Inggris dan kompeten di bidang sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang keenam itu ada meningkatkan berbagai sertifikasi kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara sertifikasi IT dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang bersertifikasi kompetensi di tahun 2030. Jadi kesimpulan dari visi ini adalah memberikan arahan utama tentang tujuan besar yang ingin dicapai, yaitu menjadi perguruan tinggi yang berorientasi global dan berbasis sertifikasi kompetensi, sedangkan misi adalah langkah nyata yang harus dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut melalui peningkatan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, kerjasama, serta penguatan sertifikasi kompetensi. Selanjutnya itu ada value chain diagram. Value chain diagram atau rantai nilai adalah gambaran proses utama dan pendukung yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Diagram ini menunjukkan bagaimana aktivitas inti dan pendukung saling terkait untuk mendukung pencapaian visi dan misi perguruan tinggi. Di bagian aktivitas utama ada 3 komponen. Yang pertama itu ada pengelolaan pendidikan dan pengajaran. Ini adalah aktivitas inti dalam perguruan tinggi, yaitu proses pembelajaran yang diberlakukan atau dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Yang kedua itu ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PPM. Selain pengajaran, perguruan tinggi juga memiliki kewajiban dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas ini bertujuan untuk menciptakan inovasi dan memberikan kontribusi nyata kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada peningkatan pengakuan publik dan citra institusi. Maksudnya di sini adalah bagaimana berhubungan dengan institusi, membangun reputasi yang baik, mendapatkan akreditasi, sertifikasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas perguruan tinggi di STMIC Amik Janisa ini. Kemudian di bagian pendukung, ini ada 4 komponen. Yang pertama itu ada layanan teknis, yaitu dukungan teknis terhadap pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang kedua itu ada sumber daya manusia, mencakup pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan agar kompeten dan profesional. Yang ketiga itu ada administrasi, sarana, prasarana, dan keuangan. Ini digunakan untuk memastikan semua kegiatan berjalan lancar dengan dukungan fasilitas dan pembiayaan yang memadai. Dan yang terakhir itu ada pengendalian internal yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar semua proses sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Jadi kesimpulan di value chain diagram ini menunjukkan bahwa sikap setiap aktivitas baik utama maupun pendukung saling berkaitan untuk memberikan nilai tambah kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan sinergi yang baik, perguruan tinggi dapat mencapai visi menjadi institusi berorientasi global dan berbasis sertifikasi kompetensi. Dan masuk ke bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini digunakan untuk menggambarkan model bisnis sebuah organisasi dalam satu tampilan yang sederhana namun lengkap. Ada 9 elemen yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada key partner. Key partner perguruan tinggi ini adalah pihak-pihak yang mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kompetensi. Contohnya yang pertama itu ada Cisco Academy dan Oracle Academy, itu sebagai mitra penyedia pelatihan dan sertifikasi internasional.
Dunia industri TI lokal mitra magang. Sebagai mitra magang mahasiswa, Inti University dan LLDIC di wilayah 10 yang mendukung kerjasama dan regulasi pendidikan. Yang kedua itu ada key activities. Key activities ini meliputi pengelolaan pendidikan dan pengajaran, yaitu proses perkuliahan dan pembelajaran. Yang kedua itu ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan inovasi dan kontribusi. Yang ketiga itu ada peningkatan pengakuan publik dan citra institusi. Masuk yang selanjutnya itu ada value proposition. Nilai utama yang ditawarkan adalah pendidikan tinggi berkualitas di bidang TI dan sistem informasi akademik. Yang kedua itu ada layanan digital terintegrasi yang memudahkan mahasiswa. Selanjutnya ada biaya pendidikan yang terjangkau dengan ketersediaan jalur karir dan program magang. Selanjutnya itu ada customer relationship. Untuk bagian offline itu ada kegiatan workshop dan training yang biasanya itu diadakan langsung di kampus dan mengundang dosen-dosen ternama dari universitas yang ternama juga di Indonesia. Dan online itu melalui sosial media seperti Facebook, Telegram, dan LinkedIn. Yang kelima, perguruan STMIC Amik Genesis itu memiliki sebuah channel, saluran komunikasi dan distribusi layanan yang meliputi email, telepon, website resmi, serta sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Selanjutnya itu ada customer segment, yang dimana meliputi dari staf IT, dosen, mahasiswa aktif, peserta ujian, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya itu ada key resource yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan, sistem informasi akademik, serta infrastruktur TI, server jaringan dan LMS, serta gedung dan laboratorium komputer. Dan selanjutnya itu ada cost struktur, operasional kampus seperti listrik, gedung, dan internet. Selanjutnya itu ada pengembangan sistem informasi dan gaji dan pelatihan dari sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu ada revenue streams, biaya kuliah mahasiswa dan pelatihan sertifikasi. Jadi, kesimpulan dari bisnis model Canvas ini menggambarkan bagaimana perguruan tinggi menjalankan bisnis pendidikannya dengan dukungan mitra strategis, sumber daya, dan aktivitas utama untuk memberikan nilai terbaik kepada mahasiswa dan stakeholder lainnya. Lanjut ke selanjutnya yaitu organization decomposition diagram. Diagram ini menunjukkan bagaimana tata kelola dan pembagian peran di dalam perguruan tinggi STMIC Amik Jaya Nusa. Di bagian paling atas, itu ada Yayasan Bina Manajemen Informatika, yaitu badan yang menaungi perguruan tinggi ini. Lalu ada Senat Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai badan pertimbangan akademik tertinggi. Di bawahnya ada yayasan. STMIC ada di bawah yayasan itu ada ketua STMIC sebagai pimpinan utama perguruan tinggi yang mengordinasikan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik. Kemudian ketua STMIC ini membawahi 3 pembantu ketua atau yang disingkat dengan Puket. Puket pertama membawahi beberapa unit akademik dan penunjang seperti yang pertama itu ada Prodi SI, Prodi SK sebagai program studi utama. Selanjutnya itu ada perpustakaan untuk layanan literasi, ada LPPM,
lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, ada LP3, PDE, BAA, dan laboratorium sebagai penunjang akademik dan teknologi. Selanjutnya Puket 2, di mana Puket 2 ini membawahi bagian administrasi dan keuangan, yaitu BAKEU atau bagian keuangan, dan BAUK atau bagian administrasi umum dan kepegawaian. Dan yang terakhir itu ada Puket 3, membawahi BAK yang menangani bidang kemahasiswaan. Kesimpulan dari organisasi composition diagram ini, struktur ini memastikan setiap bagian memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pengelolaan perguruan tinggi berjalan terarah. Dari yayasan hingga unit-unit pendukung, semua saling bekerja sama untuk mencapai visi dan misi institusi. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam application use case diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem dalam proses pendaftaran mahasiswa baru. Ada 3 aktor yang terlibat. Yang pertama itu ada calon mahasiswa, lalu front office, lalu ada di sini teller bank. Prosesnya dimulai ketika front office memberikan formulir pendaftaran kepada calon mahasiswa. Setelah itu, calon mahasiswa mengambil formulir pendaftaran. Setelah mahasiswa mengambil formulir pendaftaran dan bisa mendapatkan informasi biaya administrasi, pada tahap ini front office juga menjelaskan informasi biaya secara detail. Setelah memahami dari biaya, calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan kemudian menyerahkannya kembali ke front office. Langkah berikutnya adalah melakukan pembayaran ke bank. Di sini teller bank menerima pembayaran administrasi dari calon mahasiswa, kemudian memberikan bukti pembayaran. Setelah mendapatkan bukti pembayaran, calon mahasiswa menyerahkan bukti tersebut ke front office sebagai tanda bahwa pembayaran sudah dilakukan. Front office kemudian menerima bukti pendaftaran ini untuk langsung memproses registrasi secara lebih lanjut. Kesimpulan dari use case ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran melibatkan interaksi antara mahasiswa, pihak kampus, dan pihak bank. Semua alur dibuat untuk memastikan calon mahasiswa dapat mendaftar dengan mudah, mulai dari pengisian formulir hingga konfirmasi pembayaran. Jadi, kesimpulan dari keseluruhannya tadi, Enterprise Architecture atau EA berperan penting sebagai kerangka kerja strategis dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi e-learning di STMIK Amik Jaya Nusa Padang melalui berbagai komponen seperti arsitektur principles, arsitektur goals, visi dan misi, value chain, business model canvas, organization diagram, dan usage diagram. Pendekatan EA membantu memastikan bahwa sistem dikembangkan secara terstruktur, efisien, dan berorientasi masa depan. Dengan prinsip fleksibilitas, kepatuhan terhadap regulasi, pendekatan teknologi modern, dan tata kelola yang transparan, arsitektur ini mendukung digitalisasi kampus secara menyeluruh. Selain itu, Enterprise Architecture juga membantu meningkatkan kinerja, menjaga stabilitas organisasi, dan menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan kampus. Secara keseluruhan, Enterprise Architecture menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan sistem e-learning yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan dunia pendidikan digital saat ini dan di masa yang akan datang. Sekian dari saya, Dimas Putra Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.